Memang sudah waktunya, Den. Di pandangan gaib itu sudah waktunya, karena kerusakan-kerusakan, keserakahan manusia yang tidak mau kembali kepada jalan Allah, yang tidak mau diingatkan, maka terjadi di tahun ini. Ibaratnya apa yang mereka tanam, mereka juga yang tuai di tahun ini. Terjadi banyak bencana. Kalau boleh tahu yang mereka tanam itu apa? Ya, dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka tidak sadari sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan, dan juga tidak untuk ditobati langsung dengan Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Baris dan rekan saya Firman. Mas Firman. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans Pak Depokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah menonton dan mendukung channel Pak Depokan Bedek, membagikan videonya ke sosial medianya, ke teman-temannya, ke grup-grupnya, memberikan like, memberikan komentar, dan yang telah mendoakan kami. Kami aminkan setiap doa-doa dari subscriber Pak Depokan Bedek, dan kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah juga meridhoi apa yang sekarang ini dijalankan oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang sekarang ini Allah sedang uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu sakit yang parah maupun yang ringan, semoga segera Allah angkat penyakitnya, apapun itu Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total pada sakitnya, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan lahir maupun batin, dan semoga juga Allah mengampuni setiap dosa-dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, apapun itu masalahnya, masalah yang berkenaan dengan rezeki, masalah berkenaan suami atau istri, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, kolega, lingkungan sekitar, kehidupan subscriber, apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut, terutama yang sekarang ini masih ada hutang ribanya, semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya, dan nanti Allah berikan kemampuan juga untuk tidak mengambil hutang ribanya, dan Allah cukupkan segala kebutuhannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat atau mengharapkan sesuatu, semoga segera Allah kabulkan setiap hajat dari subscriber, baik itu hajat yang segera maupun hajat yang jangka waktu panjang. Semoga Allah segera kabulkan setiap hajatnya, dan setiap hajat yang tidak terkabul nanti Allah ganti yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini masih sendiri atau belum mempunyai suami atau belum mempunyai istri, atau dulunya pernah mempunyai suami atau pernah mempunyai istri tapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan suami atau istri yang soleh dan soleha, yang nanti membersamai subscriber Pak Depokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sudah menikah,
tetapi belum Allah karuniakan anak. Semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber, anak yang sehat jasmani dan rohani yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber pada Bokal Bedek yang saat ini sudah Allah karuniakan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang berguna, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi keluarga sahabat berpadi Bokal Bedek dimanapun berada dalam situasi apapun, semoga Allah melimpahkan sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga subscriber. Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah. Allah buka pintu-pintu rezekinya. Allah hancurkan segala penutup-penutupnya. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin. Allah lindungi keluarga sahabat berpadi Bokal Bedek dari segala bala, musibah, penyakit, fitnah-fitnah hingga anak keturunannya nanti sampai di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini mungkin sudah pernah melihat ya 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu. Kali ini saya masih bersama Mas Firman. Gimana kabarnya Mas Firman? Alhamdulillah baik ya. Bahagia ya. Sudah lama sekali Mas Firman mungkin sudah pernah saya berlihat pada waktu awal-awal Pak Bokal Bedek ya, sekitar mungkin 2 tahun yang lalu. Nah, kita coba hadirkan dengan situasi yang berbeda, tetap sama ya toh. Navigatornya saya cuma mediatornya sekarang ini Mas Firman untuk bisa membersamai subscriber Pak Bokal Bedek. Kabarnya gimana? Baik? Alhamdulillah bahagia ya? Harus bahagia ya? Nah, semoga juga kebahagiaan yang kita rasakan ya kan menular kepada sahabat berpadi Bokal Bedek yang menonton tayangan ini dalam situasi apapun. Ketika menonton tayangan ini ya toh, jadi lebih happy lagi, lebih semangat lagi, tentunya lebih yakin lagi bahwa segala sesuatu Allah telah berikan yang terbaik untuk kita semua ya Mas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini kita akan mencari tahu ini subscriber tentang sekarang ini situasi kondisi cuaca yang sedang terjadi nih Mas Firman ya. Ya toh, waktu akhir tahun kita juga lihat bahwa terjadi banjir bandang dan tanah longsor yang ada di daerah Sumatera dan Aceh ya. Kemudian awal tahun curah hujan begitu meningkat ya kan, sampai Jakarta juga mengalami kebanjiran ya kan. Kemudian air laut juga naik ini Mas Firman ya. Kemudian di daerah pesisir ya kan, sampai rel kereta itu juga terendam, perjalanan kereta api juga terganggu ya, dan juga ada di beberapa daerah. Kemarin juga terjadi di Bekasi luar biasa, kemudian di Bandung Barat juga terjadi longsor ya Mas ya, longsor yang begitu luar biasa. Dan juga baru di minggu ini juga ya terjadi gempa yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, kalau kita melihat ini kan ada unsur air dan tanah ya. Sebenarnya apakah memang bencana yang terjadi, rentetan bencana antara air dan tanah ini secara gaib mempunyai pesan kepada kita semua? Apakah alam Indonesia telah memberikan pesan kepada kita semua, leluhur yang berada di Indonesia, apakah nanti juga ada pesan terkait dengan bencana alam yang terjadi? Karena ini unsurnya masih tanah dan masa air ya Mas ya. Nah, ini nanti kita akan coba cari tahu dari unsur gaibnya. Apakah ada pesan gaib tentang hal tersebut? Dan di tahun 2026 ini kan baru awal ya, sudah banyak terjadi bencana. Apakah nantinya juga di bulan-bulan berikutnya akan sama atau seperti apa? Nah, nanti kita akan coba cari tahu bersama. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Firman? Siap, insyaallah. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Mana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu apabila mengganggu teman-teman terbatal dan hancur kun fayakun.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Sayana bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Firman tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini, tidak bisa berefek dan berimbas kepada tubuhnya Mas Firman. Apabila merusui, berefek dan mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Sayana bantu saya untuk membuka jalur kepekaannya Mas Firman. Apabila dalam jalur kepekaannya ada yang menutupi atau yang menyelimuti atau yang ada yang mengganggu, kepekaannya otomatis langsung hancur dan terpental. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang adanya bencana alam yang sekarang ini banyak terjadi di daerah Indonesia, yang mengetahui dan mampu untuk menjelaskan kepada kita semua. Ketarik ke tangan saya. Kun fayakun. Dengan izin Sang semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Firman, semakin sinkron, semakin besar energinya. Apabila ada yang bukan yang saya maksud, ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang energinya semakin bertambah sinkron, pita suara terhubung dengan izin Sang bisa bicara bahasa Indonesia. Kun fayakun. Dengan izin Sang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Yang Nur semua pengetahuan makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Firman sinkron dan bisa terbuka. Kun fayakun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ini dengan siapa ini saya berbicara ini? Mbah Simo. Mbak Simo. Alhamdulillah. Selamat datang di Padepokan Bedeng ya, Mbak. Ya. Tadi Mbak Simo sudah menyampaikan salam kepada saya. Artinya ini Mbak Simo sudah muslim. Sudah, Den. Oh, sudah. Kalau boleh syahadatnya terlebih dahulu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Mbak Simo dari mana ini kalau boleh saya tahu? Dari Gunung Selamat. Oh, dari Gunung Selamat? Iya. Oh, jauh sekali ya. Sedang di sana. Oh, sedang di sana. Tugasnya memang di mana? Berkeliling. Oh, berkeliling Indonesia ya. Sebelum saya tanya ya, Mbak, dengan izin Sang Yang Nur Cahyana, hidangan yang sesuai dengan makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Firman tersaji di depan makhluk gaib ini. Kun fayakun. Monggo untuk bisa dinikmati terlebih dahulu, Mbak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya juga minum ini. Ada apa untuk menarik saya di sini? Oh, tadi kok bisa ketarik ke sini, ceritanya bagaimana? Tiba-tiba saya ketarik. Tiba-tiba ketarik? Nggak tahu itu mau kemana kok tiba-tiba ketarik. Oh, mau kemana taunya? Dari santri beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Oh, sudah terlihat. Terlihat, ya alhamdulillah. Sudah kenal dengan beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana? Sudah, Den. Iya, alhamdulillah. Terus tadi yang memuslimkan siapa? Apakah beliau atau siapa? Beliau. Oh, beliau langsung. Pada saat safari. Pada saat safari? Atau beliau pada saat berkeliling ya? Berkeliling. Ya, berkeliling mengitari ya? Ya. Oh, berarti aslinya atau asalnya di daerah mana? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Tetap di Gunung Selamat itu atau tidak asal mulanya? Asal mulanya saya itu ada di Gunung Selamat. Setelah itu saya berkeliling dengan tugas yang diberikan untuk mengingatkan orang-orang yang perlu diingatkan. Mengingatkan ya. Artinya membisik-bisiki ya, Mbak ya. Membisik-bisiki apa kalau boleh tahu, Mbak? Tentang hal-hal yang harus dihindari atau tidak dilakukan kembali. Oh, alhamdulillah ya, Mbak. Nah, ini Mbak mau tanya, berarti
Mbak kan tadi kan kita mau mencari tahu ya ini tentang bencana-bencana alam yang terjadi akhir tahun 2025 dan juga awal tahun 2026 ini ya. Nah, kalau dari pandangan gaib sendiri ini, Pak, itu seperti apa, Pak? Bisa diceritakan nih bencana alam yang terjadi di Indonesia awal tahun ini. Kemarin terjadi banjir di ibu kota, waktu tahun akhir tahun ada tanah longsor yang ada di Sumatera. Kemudian terkait juga dengan di Bekasi, kemudian gempa yang ada di Jogja, dan juga tanah longsor yang kemarin ada di Bandung kan, Mbak, Bandung Barat nih. Oh, Mbak juga tahu ya di Jogja kemarin gempa ya? Iya. Iya, ya. Nah, itu dalam pandangan gaib itu seperti apa, Mbak? Bisa diceritakan kepada kita semua ini. Memang sudah waktunya, Den. Iya. Di pandangan gaib itu sudah waktunya, karena kerusakan-kerusakan, keserakahan manusia yang tidak mau kembali kepada jalan Allah, yang tidak mau diingatkan, maka terjadi di tahun ini. Ibaratnya apa yang mereka tanam, mereka juga yang tuai di tahun ini. Terjadi banyak bencana. Kalau boleh tahu yang mereka tanam itu apa? Ya, dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka tidak sadari sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan, dan juga tidak untuk ditaubati langsung dengan Gusti Allah. Artinya menumpuk gitu ya, Mbak? Ya, Iya. sebagai pengingat bencana ini. Nah, tantangan terkait dengan dosa-dosa nggih. Terus dosa-dosanya apa kalau boleh tahu ini? Jenis-jenis dosa apa yang menyebabkan kok ini bencana ini ada tanah atau gempa, tanah longsor, kemudian ada air banjir dan segala macam itu apa, Mbak, dosa-dosanya itu? Banyak riba, Den. Oh, banyak riba. Ya, Banyak riba menyebabkan hal itu semua. ya, salah satunya, dan juga perzinahan. Mau perzinahan ya. Nah, boleh dikasih tahu kepada kita nih, Mbak, apa hubungan riba terhadap bencana yang tadi atau yang sekarang terjadi di Indonesia ini? Kan orang kan riba ya kan? Nah, itu hubungannya dengan bencana apa? Apakah saking banyaknya riba, ya toh? Atau seperti apa itu? Ya, saking banyaknya orang yang melakukan riba itu, sama saja mereka memerangi Allah. Ya, inilah efek yang ditimbulkan dari hal-hal tersebut, seperti riba ini. Allah kirimkan bencana-bencana untuk mengingatkan orang-orang yang melakukan riba itu, sebagai pengingat. Dan juga sekarang sudah merajalela, sudah di mana-mana riba itu. Di mana-mana riba itu? Ya, bahkan di kampung-kampung juga banyak. Si kampung-kampung apa ya? Apa itu namanya? Sering keliling. Saya pernah lihat. Sering keliling ya? Bank-bank keliling itu. Oh, itu mengedarkan uangnya itu untuk riba atau memang membeli barang? Tidak. Minjam, peminjaman seperti itu ada bunganya, Den. Ada bunganya itu ya? Ya. Berarti ini Mana mau kalau tidak ada bunganya, Den. iya. Tapi apa itu namanya? Artinya itu tidak lagi bahwa riba itu terjadi di suatu lembaga konvensional gitu ya. Tapi sudah lagi bisa perorangan gitu ya. Lah ya. Nah, tadi katakan riba ya. Artinya kalau bisa dikalkulasi ini yang melakukan riba ini berapa persen ini? Hampir semua, Den. Hampir semua ini. Ya, Dari 0 sampai 100 ini berapa persen ini? 60%, 70%. 60-70%. Gitu. Wah, ini banyak sekali ya. Ya, Ininya apa nih itu namanya? Ribanya ya, doktrin-doktrinnya seperti itu.
Oh. Apabila tidak melakukan riba, tidak punya apa-apa, ibaratnya tidak bisa buat rumah, beli kendaraan. Seperti itu alasannya dia. Doktrinnya seperti itu. Ya, Padahal ya seharusnya bagaimana? seharusnya ya hidup apa adanya, jangan terlalu berlebihan, disyukuri. Nggih. Nah, doktrin itu dari mana itu? Asalnya doktrin itu tadi jenengan kata. Sudah dari sananya itu. Maksudnya dari sana? Orang sana, Oh, itu siapa itu? orang Yahudi sana Oh, ini doktrinnya masuk ke Indonesia oh ini. masuk ke Indonesia ini. Misinya kayak gitu ya? Ya, karena itu senjatanya umat Muslim itu kan doa. Apabila doanya ataupun senjatanya tidak ampuh, mereka senang. Dengan cara tadi. Dengan cara tadi agar manusia-manusia ataupun yang ada di sini melakukan dosa-dosa besar. Oh. Karena doa itu sampai kepada Allah ya harus dengan diri kita yang bersih terlebih dahulu. Berarti riba itu menghalangi ya doa ya. Ya, Itu apapun jenisnya ya Mbah. ya, Oh. Ya. Tapi kok ada yang melakukan riba, dua-duanya apa? Terwujud? ya, kan ada yang dikabulkan Allah, ada yang dikabulkan bangsa iblis deh. Oh, maksudnya yang dikabulkan Allah yang benar-benar memang Ya, ya toh, yang tidak melakukan hal-hal apa itu menentang Allah ya. Yang dikabulkan iblis yang disukai oleh mereka. oh, aktivitas yang disukai mereka ya. Berarti itu sehingga Allah menurunkan bala. Ya, Nah, terus kemudian tadi perzinahan, konteksnya ini apa ini? Kalau riba kan berkenaan dengan doktrin-doktrin, oh kalau nggak punya ini ya kan, gelombangnya kan tadi banyak sekali ya, semua yang hampir 70% itu sudah melakukan riba. Kalau perzinahan ini apa ini, gimana ini Pak? Sama dosa besar itu membuat kerusakan. Yang tidak melakukan zina juga terkena efeknya. Oh, semua terkena efeknya. Semua terkena. Begitu pula juga riba itu semua, makanya kalau bisa dihindari. Jadi perzinahan ini maksudnya antara laki-laki dan perempuan atau seperti apa? Laki-laki dan perempuan. Terus? Juga itu ada juga itu yang sesama jenis. Oh, baik laki-laki dan perempuan sesama jenis ya? Belum banyak di Indonesia ini yang saya lihat. Kebanyakan itu laki-laki dan perempuan yang tidak ada statusnya. Oh, kumpul kebo gitu ya? Ya, Itu banyak sekali. Oh, aduh. Sehingga Allah datangkan itu ya. Nah kan kelihatannya kan apa itu namanya kehidupan itu kan hanya di kota kan. Maksudnya gaya hidup seperti itu kan hanya di kota. Apakah juga sampai ke titik desa-desa pelosok-pelosok? Sama riba dan sama juga. Sama. Oh. Nafsu-nafsu yang tidak terkontrol itu. Kebanyakan juga ada di desa-desa itu. Cuman tidak terlalu ramai untuk dibicarakan, yang kita ketahui yang ada di kota. Oh, tidak ramai. Ya. Nah, kenapa kok bisa tidak ramai itu? Karena mereka main aman semua. Oh, artinya diam-diam ya. Ya. Nah, tadi dosa-dosa yang menyebabkan ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya tentang ini, apa itu namanya, kedepannya ini kan yang terjadi kan tanah dan air ya, Mbak. Nah, kedepannya ini bencana-bencana itu seperti apa ini di wilayah Indonesia Raya ini? Kalau dari pandangan Mbak, karena kan mungkin juga Mbak melihat situasi kondisi dan juga pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya lah Mbak ya. Nah itu seperti apa ini Mbak, bisa diceritakan?
akan terus ada pembersihan dengan bencana seperti ini. Sepanjang tahun ini yang saya ketahui dari sisi pandang gaibnya, itu akan terus ada bencana-bencana di berbagai kota dan tempat di Indonesia ini. Yang berupa dari air dan tanah. Air itu bisa banjir, bisa tsunami. Tanah itu bisa longsor, bisa kebakaran hutan. Itu ya, tanah itu ya. Nah, itu kan tadi terjadi berbagai daerah. Artinya kan kemarin Sumatera ini. Nah, ini bisa ini nggak bisa diceritakan pada kita, nggak usah spesifik di kota mana ya, terlalu spesifik kalau itu, tapi di wilayah aja lah, atau di pulau apalah, dan itu coba bisa diirikan kepada kita, Mbak. Ada di Pulau Jawa ini. Kotanya tidak bisa saya sebutkan. Bahkan sudah terjadi Jakarta, Bandung Barat, Bekasi, kemudian Jogja ya, gempa ya. Itu akan terus untuk diulangi. Hah, maksudnya? Yang banjir surut akan banjir lagi. Oh gitu. Contohnya. Itu akan terus. Akan terus itu. Sumatera, Kalimantan. Itu akan berulang di tahun ini. Apa itu? Sumatera, kalau tidak sadar-sadar ya. Iya. Kalau Kalimantan lebih apa ini Kalimantan? Kalimantan itu lebih ke hutan-hutannya. Jadi kebakaran. Padahal kan musim hujan ini, Mbak. Ya, itu nantinya. Tapi mudah-mudahan Allah tidak turunkan. Amin, amin. Kalau banjir kan sungai-sungainya kan itu kan luas sekali dan lebar ya. Panjang lagi itu. Itu gimana itu kalau dari sisi itu? Itu akan banyak daerah-daerah. Ada salah satu daerah yang akan terendam. Terendam juga? Ya. Itu ada di Pulau Jawa. Pulau Kalimantan? Pulau Kalimantan. Belum. Kalau Pulau Kalimantan saya belum ketahui. Kalau Pulau Kalimantan lebih ke kebakaran tadi. Oh iya. Juga itu banyak akan terjadi gempa-gempa. Ya, itu sebagai pengingat umat manusia khusus yang ada di Indonesia ini kembali lagi ya. Ya, kembali. Nah, tentunya kan apa itu namanya, ini berlangsung pada tahun ini, Mbak. 2020 ini yang lebih terfokus dengan istilah pembersihan. Maksudnya itu istilah apa itu pembersihan itu? Itu di kalangan gaib disebutnya itu pembersihan. Pembersihan dalam konteks? Ya itu orang-orang yang melakukan kerusakan itu dibersihkan. Oh, dibersihkan. Yang sudah melampaui batasnya ikut dibersihkan. Ya. Nah, terus yang nggak melakukan itu kan kena dampaknya itu. Ya, itulah namanya bencana deh. Yang diturunkan oleh Allah langsung tanpa pandang bulu. Artinya semua terkena. Nah, terus nasibnya kan kalau yang memang melakukan dosa kan ya nanti tambah sengsara kan? Atau gimana? Yang melakukan maksiat itu tambah sengsara atau gimana nanti? Ya kalau dia melakukan taubat, ya mudah-mudahan Allah ampuni ya. Lagi Allah ampuni. Tapi kalau tidak? Kalau tidak ya tambah sengsara. Berarti kehidupannya akan ini ya? Dia juga merugikan orang lain. Iya ya, wah double-double ya Mbak ya. Orang lain tidak melakukan dosa seperti riba, ikut terkena. Dengan efeknya. Terus yang tidak melakukan nih, kan otomatis mendapat
efek kan, mau banjir suatu tempat ya, kan nggak mungkin semua melakukan riba. Ya itu salah satunya. Mm-mm. Mendapatkan derajat di sisi Oh, Allah. artinya tetap adil ya Allah di sini Tetap ya Pak. adil, Ya. anugerah. Tadi tidak usah merasa kecil hati ya. Walaupun sama-sama ada efeknya, tetap Allah akan berlaku Iya. adil di situ. Gitu nggih. Nah, itu kan dari sisi bencana ya Mbak ya. Nah, tentunya kan unsur air dan tanah ini kan memang paling banyak orang Indonesia berkecimpung di daerah situ ya, Iya. di hal-hal itu ya. Nah, kalau dari energi sendiri nih, adakah energi yang membumbui tentang adanya bencana itu? Atau memang itu sebuah energi murni dari Allah, atau memang ada bumbu-bumbu dalam bencana itu? Sejauh ini murni. Murni? Ya, Oh, nggak ada bumbu-bumbu atau dari energi yang... ada hanya sedikit. Oh, itu apa Tapi itu? memang murni karena untuk manusia, kebanyakan manusia khususnya di Indonesia ini sudah melampaui batasnya. Ya, tapi bumbu-bumbu itu dari mana itu? Atau energi-energi yang menyertai itu yang bukan yang murni itu dari mana itu? Ya, dari golongan iblis dan iblis itu senang dengan bencana ini, membumbu-bumbui agar orang-orang itu semakin takut, semakin jauh, semakin dalam dirinya itu dibuat tidak puas dengan keputusan Allah, tidak terima, itu mereka bumbu-bumbui. Mereka bumbu-bumbui ya. Ya, Nah itu berarti yang semula mungkin rumahnya kena banjir riba, kemudian terus apa itu hancur, kemudian bangun riba lagi, wah tambah nggak sadar dong Pak. semakin jauh itu. Makin jauh ya. Memang di akhir zaman ini udah masuk akhir zaman ini. Gerbangnya sudah mulai. Gerbangnya kita mulai. Artinya seperti apa itu? Boleh diceritakan kepada kita? Saya bukan yang mengetahui lebih detailnya. Ya gambaran umumnya aja ini, Mas. Gambarannya kita sudah memasuki gerbang atau siklus di akhir zaman ini. Akan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya di Indonesia ini. Yang tanpa disadari tidak menunggu siap seperti bencana tadi. Dan juga banyak-banyak hal yang di luar logika yang tiba-tiba terjadi di Indonesia ini. Apa itu contohnya? Apa bencana atau apa? Bukan? Atau penyakit atau apa? Ada virus-virus juga, penyakit juga yang bencana itu listrik padam. Oh, itu ada juga ya? Ada listrik padam tiba-tiba. Kalau yang tidak siap itu maka akan tergoncang jiwanya, pikirannya panik. Itu banyak hal. Ini kita sudah memasuki gerbang dari akhir zaman, gerbang awal. Gitu ya. Nah, untuk hal itu semua apa yang perlu kita lakukan ini, Mas, sebagai anak cucu Nusantara ini dengan apa tuh leluhur-leluhur yang dulunya kan merawat ya kan Nusantara ini ya kan. Nah, itu konteksnya seperti apa ini? Apa yang perlu kita lakukan? Karena kalau dulu-dulu kan tidak ada hal seperti itu, gitu Pak. Karena memang leluhur-leluhur menjalankan ajaran yang baik, ajaran yang lurus ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan ini? Ditaubati, ditaubati kembali kepada Allah, minta ampun. Apabila ada hutang riba, minta sama Allah semoga dimampukan untuk melunasinya.
apabila itu tadi terkait dosa zina, minta ampun sama Allah. Intinya taubat, kembali kepada Allah. Coba caranya gimana itu? Caranya ya minta ampun kalau misalkan bertemu dengan santri-santri beliau, Santri beliau? Sang Hyang Oh, Widi, yaitu minta amalia taubatnya. Tapi kalau memang belum jalannya atau belum jatahnya, ya banyak-banyak minta ampun dalam hatinya. Itu yang tersambung ya, tersangat ya, sampai Rasulullah ya. Ya, Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? jangan gampang panik, jangan terbawa dengan berita-berita yang belum tentu benar kebenarannya. Tetap tenang. Karena banyak dari yang saya ketahui yang terjadi bencana itu, orang-orangnya panik semuanya, jarang yang mengingat Allah. Oke, berarti harus mengingat Allah ya. Usahakan selalu mengingat Allah ya. Itu aja, Mbak. Itu saja. Terima kasih ya Mbak sudah hadir dan banyak memberikan informasi kepada kami Pak di Bukal Bedek, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata sikap yang kurang berkenan mengganggu waktu dan tugas yang sekarang ini sedang Mbah jalankan ya Bang. Ini mohon untuk bisa membawa semua efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Firman, baik efek-efek dari Mbah maupun efek-efek yang sebelumnya dibawa semua salam untuk saudara-saudara Diana, selamat menjalankan tugas, semoga selalu Allah lindungi dan nanti Allah menaikkan derajatnya, amin amin ya rabbal alamin. Silahkan Mbah untuk bisa saya pamit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dan kembali ke masalah kun fayakun semuanya. Ya alhamdulillah rabbil alamin, subscriber Pak di Bukal Bedek. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi tentang bencana yang sekarang ini sedang dialami oleh Indonesia ini. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Firman mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Pak di Bukal Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Pak di Bukal Bedek. Saya dan Mas Firman pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.